Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 6B Perbankan Syariah ingin menampilkan video tentang manajemen risiko. Di mana saya sendiri ada Syafiti Chandra Humanita, ada teman saya Sandy, dan Amelia Pratika. Di sini kami ingin membahas tentang yang pertama ada pengertian dari risiko, yang kedua ada pengertian dari risiko manajemen, yang ketiga ada jenis-jenis dari risiko, yang keempat ada karakteristik risiko, yang kelima ada pendekatan risiko manajemen, yang keenam ada pandangan Islam tentang risiko manajemen, yang ketujuh ada prinsip syariah tentang risiko manajemen, yang kedelapan ada kasus di perbankan syariah, yang kesembilan ada mitigasi dari risiko manajemen. Selamat menyaksikan. Risiko adalah ketidakpastian yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. Risiko adalah penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan. Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya risiko pada suatu kegiatan. Ketidakpastian yang dihadapi bisa saja berdampak merugikan atau mungkin saja berdampak menguntungkan. Apabila ketidakpastian yang ditimbulkan berdampak menguntungkan, maka inilah yang dikenal dengan istilah kesempatan atau opportunity, sedangkan ketidakpastian yang berdampak merugikan dikenal dengan istilah risiko. Jadi dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dihadapi oleh seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan dampak merugikan. Menurut Reja, risiko adalah ketidakpastian terkait dengan terjadinya kerugian. Menurut Vaughan, risiko adalah situasi di mana mungkin ada penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Menurut Merna dan Altani, risiko adalah terkait dengan peristiwa dan ketidakpastian yang dapat diprediksi secara statistik dan ketidakpastian karena ketidaktahuan atas variabilitas yang tidak dapat diprediksi secara umum. Menurut Wahyudi, risiko adalah konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan. Menurut PBI nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian. Manajemen risiko dikatakan sebagai suatu proses logis dalam usahanya untuk memahami exposure terhadap suatu kerugian. Tindakan manajemen risiko diambil oleh para praktisi untuk merespon berbagai macam risiko. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau perbankan untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan perusahaan terhadap risiko. Menurut Vaughan, manajemen risiko adalah pendekatan ilmiah terhadap problem risiko yang bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan risiko yang dihadapi oleh bisnis atau perusahaan. Menurut Reja, manajemen risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi eksposur risiko yang dihadapi oleh sebuah organisasi dan memilih teknik yang paling tepat untuk memperlakukan risiko tersebut. Menurut Merna dan Altani, manajemen risiko adalah sekumpulan tindakan yang diambil oleh individu atau perusahaan dalam usaha merubah risiko yang timbul dalam bisnis. Menurut PBI nomor 13/23/PBI/2011, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko
risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Bank syariah mempunyai 10 jenis risiko yang harus dikendalikan, sedangkan pada bank konvensional hanya mempunyai 8 jenis risiko. Hal ini dikarenakan pada bank syariah terdapat adanya penerapan sistem bagi hasil pada akad syirkah. Penerapan akad syirkah ini mengakibatkan bank syariah mempunyai risiko yang lebih banyak dibandingkan dengan bank konvensional, yaitu adanya risiko imbal hasil dan risiko investasi. Yang pertama ada risiko kredit atau risiko pembiayaan, yaitu risiko akibat dari kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua ada risiko pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Yang ketiga ada risiko likuiditas, yaitu risiko akibat dari ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat ada risiko operasional, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai. Kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang kelima ada risiko hukum, yaitu risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan pada aspek yuridis. Yang keenam ada risiko reputasi, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang ketujuh ada risiko strategik, yaitu risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang kedelapan ada risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat bank yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Yang kesembilan ada risiko imbal hasil, yaitu risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Yang ke-10 ada risiko investasi, yaitu risiko akibat bank yang ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil yang berbasis profit and loss sharing. Karakteristik manajemen risiko. Sebuah pendekatan ilmiah dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, antara lain manajemen, keuangan, matematika, statistika, dan lain-lain. Adapun juga meliputi serangkaian prosedur dan teknik, di antaranya identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian. Hal-hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi dampak dari sebuah risiko. Adapun karakteristik manajemen risiko pada bank syariah, yaitu terdapat identifikasi risiko yang di dalamnya terdapat general banking risk syariah specific risk. Adapun juga penilaian risiko yang di dalamnya terdapat penilaian risiko antara lain probability dan impact atau biasa dikenal dengan qualitative approach. Di mana juga ada antisipasi risiko, yaitu general banking responsive syariah banking response, yaitu terdapat preventif dan detektif. Adapun dengan monitoring risiko, general banking activities syariah specific activity, di mana semua manajemen risiko di bank syariah itu harus diawasi dengan Dewan Pengawas Syariah.
Pendekatan atau teknik manajemen risiko terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada pengendalian risiko atau risk control, tindakan atau pendekatan untuk menekan risiko atau kerugian yang dihadapi oleh suatu perusahaan, terdiri dari dua teknik, yaitu penghindaran atau avoidance, dan terakhir ada pengurangan atau reduction. Kedua ada pembiayaan risiko atau risk finance, terkait dengan perencanaan untuk menyediakan dana sebagai antisipasi risiko yang tetap terjadi setelah dilakukan pengendalian risiko, terdiri dari dua teknik, yaitu penahanan atau retention dan pengalihan atau transfer. Pendekatan manajemen risiko juga terbagi dalam dua bagian, yaitu pendekatan finansial dan non-finansial, di mana pendekatan finansial ini adalah penyelenggaraan kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan keadaan keuangan perusahaan tersebut, yang biasanya itu di dalamnya terdapat kebijakan investasi perusahaan, kebijakan pendanaan, pengelolaan dividen atau laba perusahaan, serta investasi jangka panjang serta jangka pendek. Pendekatan manajemen risiko non-finansial mempelajari manajemen risiko melalui pendekatan non-finansial, di mana mengelola atau memanage risiko dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan yang tidak berhubungan dan berdampak dengan keadaan keuangan perusahaan tersebut. Risiko non-finansial dalam perusahaan dibagi dalam dua bagian, yaitu internal risk dan external risk. Internal risk itu terdapat pada risiko operasional, risiko produksi, risiko pemasaran, kualitas produksi, dan risiko dari karyawan tersebut. Adapun external risk yaitu risiko polusi lingkungan, risiko kebakaran, keamanan, penipuan, kondisi politik, serta perekonomian yang mempunyai dampak kepada perusahaan tersebut. Pandangan Islam tentang manajemen risiko. Agama Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk risiko-risiko yang terkait. Surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga sepertimu. Tiadalah kami alpakan satupun dalam Alkitab atau Al-Quran, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Tidak ada yang dapat mematikan apa yang akan dihasilkan dari setiap usaha manusia atau yang mengandung risiko. Adapun juga dalam surat Al-Luqman ayat 34 sebagai berikut, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Islam menganjurkan agar manusia menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan, dunia, dan akhiratnya. Ada di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Islam menganjurkan manusia untuk dapat mengantisipasi dan memitigasi risiko. Selanjutnya, dalam prinsip syariah terdapat kaidah-kaidah mengenai keuangan Islam pada manajemen risiko. Yang pertama itu ada al-kharaju bidoman, di mana hasil usaha yang muncul bersamaan dengan biaya atau kewajiban dan pendapatan yang diperoleh dengan adanya kepemilikan atau aset. Selanjutnya ada al-gunmu bilgum, yaitu untung yang muncul bersama risiko, serta kepemilikan aset yang menimbulkan tanggung jawab dan risiko seperti kerugian atau pemeliharaan. Selanjutnya, bebas dari segala bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak.
seperti goror yaitu ketidakpastian, maisir yang berarti perjudian, riba yang berarti penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman. Selanjutnya ada dzulum yaitu tidak sesuai dengan ketentuannya. Dalam prinsip syariah, Islam melarang tindakan yang dapat merugikan tiap pihak. Pada kaidah fikihnya yaitu la daroro wala diroro, yang berarti jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Berdasarkan pada prinsip Islam, Islam melarang transaksi yang terdapat ketidakseimbangan antara risiko dengan keuntungan atau transaksi yang menghasilkan keuntungan tanpa bersedia untuk menanggung kerugian. Terdapat kasus yang terjadi di perbankan syariah pada pembiayaan mudorobah di wilayah Jakarta Selatan dengan pengamatan 100 nasabah, min atau rata-rata bagi hasilnya itu 15% PA ekuivalen, standar deviasinya itu 1% PA ekuivalen, artinya bagi hasil dari nasabah 68 nasabah 14-16% PA, 95 nasabah 13-17% PA, 99 nasabah 12-18% PA. Apabila dibandingkan dengan pembiayaan mudorobah di wilayah Jakarta Timur dengan pengamatannya 100 nasabah, min atau rata-rata bagi hasilnya itu 15% PA ekuivalen, standar deviasinya itu 2% PA ekuivalen, artinya bagi hasil dari nasabah 68 nasabah 13-17% PA, 95 nasabah 11-19% PA, 99 nasabah 9-21% PA. Berarti pembiayaan mudorobah di wilayah Jakarta Timur mempunyai resiko yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pembiayaan mudorobah di wilayah Jakarta Selatan. Selanjutnya juga ada mitigasi manajemen resiko. Mitigasi resiko adalah suatu tindakan yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik resiko agar dapat mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Terdapat 4 tahap strategi mitigasi risiko. Yang pertama itu menghindari risiko. Peluang kerugian akan hilang ketika menghilangkan kegiatan yang menyebabkan masalah-masalah atau mengandung risiko. Namun, strategi ini dapat memungkinkan terjadinya kehilangan beberapa keuntungan, karena aktivitas yang berisiko dapat memberikan keuntungan. Sebaiknya strategi ini digunakan sebagai pilihan terakhir, di mana ketika tingkat risiko terlalu tinggi dari dampak tercapainya tujuan, opportunity loss, dan biaya. Yang kedua itu mengurangi risiko. Langkah untuk mengurangi kemungkinan maupun dampak yang ditimbulkan risiko tersebut. Pada strategi ini, kegiatan tetap dijalankan dengan membuat analisis biaya manfaat terlebih dahulu. Yang ketiga itu berbagi risiko. Berbagi dengan pihak ketiga bisa juga disebut dengan memindahkan risiko. Konsep ini sama dengan konsep asuransi di mana mentransfer risiko dari satu pihak ke pihak lainnya. Strategi ini cocok untuk menangani risiko yang memiliki dampak besar. Kemampuan pemilik risiko dalam mengelola risiko lebih kecil apabila dibandingkan dengan kemampuan pihak ketiga, dan biaya untuk membagi risiko lebih kecil dari dampak risiko yang akan diterima. Yang terakhir itu menerima risiko. Menerima risiko dengan tidak melakukan tindakan untuk mempengaruhi dampak dan kemungkinan risiko. Keuntungan menerima risiko ini adalah tidak ada biaya dan membebaskan sumber daya untuk fokus pada risiko yang serius. Di sisi lain, menerima risiko memiliki kelemahan, yaitu menjadi tidak memiliki kendali. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.